Hello everybody, welcome back to Learning English ala Kang Guru. Seperti yang pernah saya janjikan bahwa kita akan belajar bahasa Inggris mulai dari sangat-sangat basic, sangat-sangat dasar. Dulu biasanya yang kita lakukan adalah saya belajar bahasa Inggris tidak lepas dari pengenalan bagaimana susunan kata. Ketika susunan kata itu saya pelajari, saya juga akan mendapatkan vocabulary. Nah, yang akan kita pelajari selama beberapa episode, kita akan belajar tentang bagaimana learning English ala Kang Guru. Nah, ini saya ambilkan dari buku yang saya pernah tulis, yaitu Step Structure for English. Nah, introduction of a sentence, ini pengenalan kalimat. Saya lebih menekankan bahwa kalimat apapun juga sama dengan bahasa Indonesia atau bahasa-bahasa lain, mesti ada subjek, kemudian ditambah dengan predikat. Nah, subjek ini mesti nanti itu berupa kata benda dia kan, kata benda. Atau kata ganti benda tersebut. Kata ganti benda. Ya, misalkan ada orang, benda ya. Orang itu kan benda. Namanya Ahmad. Ahmad itu nanti kata gantinya apa? Nah, ini nanti akan berupa he. Nah, ini semua nanti ini adalah namanya subjek. Kemudian kita akan belajar subjek dalam bahasa Inggris. Nah, kemudian predikat. Predikat itu sebutan apa untuk yang subjek ini. Nah, sebutan ini nanti itu bisa berupa kegiatan yang dilakukan ini atau berupa poin-poin yang non kata kerja. Makanya nanti ada kalimat verbal itu yang mengandung kata kerja, kalimat non verbal itu yang tidak mengandung kata kerja. Itu yang kita lakukan. Ini misalkan I want books, ini contohnya. I sebagai subjek, want ini sebagai kata kerja. Nah, biasanya nanti itu ada tambahan objek ini. Jadi paling enggak saya ingin. Nah, ini yang paling pokok harus ada itu. Ya, saya ingin itu. Nah, untuk poin-poin bagaimana subjek yang ada dalam bahasa Inggris, ya selain I dan yang lain-lain ini ada beberapa yang harus kita pahami tentang subjek itu, yaitu ada subjek, posisi subjek, ada yang posisi sebagai objek. Nah, saya tadi itu I, ya I, gitu. Ini subjek. Terus kita mengenal kamu, you, ada they, mereka, ada we, kita, he, itu dia, jadi orang ketiga dia, tunggal, satu orang, dia kan, tapi laki-laki. Ya, misalkan ini katakanlah Anton, misalkan Anton itu kan benda laki-laki itu, maka kata gantinya adalah he, gitu. Kemudian Fatimah, nanti itu kata gantinya she. She ini untuk perempuan. Ini perempuan. Nah, kalau it ini adalah kata ganti untuk binatang. Binatang misalkan kita punya cat. A cat is black. Ya. Maka a cat ini bisa diganti dengan it-nya tadi itu. Jadi ini adalah subjek. Nah, subjek nanti itu yaitu I, you, they, we, he, she, it, Ali. Ali ini karena benda tadi itu. Atau Ali and Ahmad, ini kan dua orang. Kalau Ali nanti itu bisa gantinya ke arah he, tapi kalau Ahmad dan Ali nanti itu gantinya ke they. Ini subjek. Nah, subjek nanti itu punya pasangan dalam bahasa Inggris itu. Ya, kalau dalam bahasa Indonesia gampang, misalkan saya seorang
dosen misalkan. Ini sudah saya dosen. Tapi dalam bahasa Inggris tidak cukup I, dosen itu lecturer, nggak cukup begitu. Tapi harus I am, tambah ini ada to be, kata kerja bantu, yaitu ada predikatnya tadi itu. Ya itu kan, ini sebagai subjek, ini sebagai to be. Gitu. Jadi misalkan kita membuat yang tadi itu, contoh yang sudah kita lakukan tadi itu ya. He read a newspaper. Itu. He read a newspaper. Ini nanti itu ada he, ada read. Read itu bentuk kedua daripada read. Jadi setelah nanti kita tahu bagaimana subjek, kemudian bagaimana predikat, biasanya predikat nanti menentukan apakah nanti itu bentuk sekarang atau bentuk lampau. Kita akan belajar yang akan datang ya. Yang paling penting nanti itu kita tahu he read, ini kata kerja. Ia membaca a newspaper, ini objek. Nah, kita kan sudah mengenal nih subjek-subjeknya ini. Nah, bagaimana nanti itu hubungannya dengan kata predikatnya. Itu kan gitu. Nah, tadi juga kita mengenal bahwa ada, jadi I ketika objek menjadi me, gitu. I berubah menjadi me. Nah, itu kan gitu. Nah, apa yang kita lakukan adalah perubahan-perubahan ini, misalkan I read a book, I sebagai subjek. Nah, tapi nanti akan berubah menjadi misalkan they meet I, misalkan I berubah menjadi me, they meet me, gitu kan? They meet me, gitu kan yang terjadi itu. Sehingga posisi objek nanti akan berubah. You berubah menjadi you, they berubah menjadi them, we berubah menjadi us, he berubah menjadi him, she berubah menjadi her, it berubah menjadi it. Ali nanti akan kata gantinya untuk objek itu him. Kalau subjeknya kan he nanti itu. Ahmad dan Ali nanti bentuk objeknya apa tadi? Them. Tapi nanti bentuk subjeknya adalah they. Ini harus dipahami terlebih dahulu. Pemahaman antara subjek dan objek pronoun. Ya. Loh, apa mesti they kemudian them, Mbak? Nggak boleh they. Nggak bisa. Ini kan guru mengatakan bahwa yang namanya, ini secara umum, secara teori juga, language is arbitrary. Arbitrary itu adalah pilihan. Pilihan itu tergantung kepada siapa yang punya. Itu. Jadi penyebutan ini harus them, we harus us, enggak them itu kan, us. Ini adalah arbitrary. Tergantung kepada yang memiliki ngomong apa, itu otoritas dia. Tapi nanti kalau bagaimana susunan, apakah you are a lecturer atau you are a man atau you is a man. Nah, is ini bisa dibantah karena apa? Kita sudah tahu struktur kalimat yang ada dalam bahasa Inggris. Oke, audience itu tentang pengenalan kata. Jadi yang kita lakukan adalah kalimat nanti itu ada subjek, ada predikat. Subjek nanti itu biasanya benda, predikat biasanya kata kerja. Nah, kata yang menjelaskan benda namanya kata sifat, kata yang menjelaskan kata kerja namanya kata keterangan. Itu yang kita lakukan pada episode kali ini. Okay, thank you very much. We'll see you again for next episode. Goodbye then.